Mikroalga ini sebagai solusi untuk krisis. 3 krisis yang kita hadapi adalah krisis pangan atau gizi, yang kedua adalah krisis lingkungan, yang ketiga adalah krisis untuk pupuk pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron. Kita punya usaha budidaya alga, atau lebih tepatnya adalah mikroalga. Alamatnya ada di Desa Sidowayah, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita tertarik sama mikroalga itu sejak kuliah, menjadi kenal karena ada satu dosen yang itu mengajak kami untuk meneliti mikroalga. Yang saat itu pun saya juga nggak tahu mikroalga itu kayak gimana bentuknya, kemudian apa spesialisasinya seperti itu. Kita punya kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Saat itu ada tren mikroalga itu dipakai untuk biodiesel. Yang saat ini biodiesel itu dipakai bahannya berasal dari sawit. Tapi dulu trennya adalah mau dijadikan biodiesel bahannya dari mikroalga. Mikroalga sendiri dulu disebut sebagai superfood. Di Indonesia pun BPOM memasukkan mikroalga ini sebagai sayuran. Sama seperti bayam kering atau rumput laut, itu masuknya adalah sayur. Nah, karena ini menjadi bahan pangan, tren kemudian bergeser. Dari yang awalnya energi menjadi tren untuk bahan makanan. Jadi mikroalga itu bentuknya macam-macam. Ada ribuan jenis. Kemudian apa yang kita kembangkan ini yang bentuknya spiral. Itu nama dagang umum adalah spirulina. Masyarakat dunia sudah mengenal spirulina dan saat ini pun menjadi kebutuhan nomor 1 di dunia. Kemudian kita berkembang menjadikan mikroalga ini sebagai solusi untuk krisis. 3 krisis yang kita hadapi adalah krisis pangan atau gizi, yang kedua adalah krisis lingkungan, yang ketiga adalah krisis untuk pupuk pertanian. Nah, kita masuk di situ. Mikroalga digunakan untuk pangan atau gizi karena tadi punya protein. Contoh, anak-anak stunting kita bisa bantu percepatan dengan itu. Kemudian yang kedua lingkungan, bahwa mikroalga itu menyerap polusi udara, karbon dioksida itu bisa diserap di dalam kolam alga ini. Kemudian alga tadi menghasilkan oksigen, di mana dalam satu peta ini kita bisa anggap seperti pohon lah. Karena dalam 1000 liter itu menurut literatur itu sama seperti kita punya 10 pohon usia 15 tahun. Yang ketiga untuk pertanian adalah kita bisa menghasilkan pupuk, efektivitasnya itu 3 kali lipat daripada urea biasa. Jadi karena alga ini mengandung 70% adalah protein, maka air alga itu mengandung asam amino. Kalau kita uji itu keluar unsur nitrogen, di mana unsur nitrogen itu kalau kita semprot ke tanaman itu bisa langsung terserap ke dalam tanaman, kemudian digunakanlah untuk bertumbuh. Saat ini banyak yang mempertanyakan apakah spirulina atau alga itu aman dikonsumsi oleh manusia. Masyarakat bertanya seperti itu karena memang belum ada edukasi yang masif. Tapi kita bisa menjelaskan secara ilmiah dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Secara ilmiah, banyak publikasi internasional yang bereputasi baik itu menyebutkan bahwa alga itu punya 2 fungsi. Yang pertama sebagai food atau makanan, kedua adalah sebagai terapeutik atau pengobatan. Jadi fungsi makanan sebagai pengobatan. Karena apa? Karena di dalam alga tadi mengandung sekian banyak unsur. Dalam satu penelitian kami ada unsurnya itu 80 jenis. Contoh untuk stunting misalnya. Stunting ini menjadi problem nasional, di mana kita menemukan kondisi di mana anak stunting itu sebenarnya sudah dikasih makan enak. Sudah dikasih telur, dikasih ikan, dikasih macam-macam, tapi kondisi anak itu kita harus tahu. Dia ternyata nafsu makannya kurang. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa anak yang stunting itu di dalam tubuhnya kekurangan zat-zat mikro. Ada kekurangan zat besi, zinc, vitamin A, macam-macam. Nah, dengan adanya alga ini sebetulnya kita membantu untuk memacu nafsu makan. Karena di dalam alga itu ada unsur yang tadi dibutuhkan oleh anak-anak stunting. Ada unsur zat besi, zinc, kemudian asam amino, kemudian ada beta karotin, kemudian ada unsur-unsur baik lain, di mana kalau anak itu sudah bisa mengonsumsi alga, di dalam perutnya itu kan ada bakteri. Bakteri itu menjadi aktif. Bakteri yang aktif itu akan mempercepat proses pencernaan, sehingga perut itu menjadi kosong, sehingga anak nafsu makannya naik. Yang kedua adalah bahwa di dalam alga itu ada asam amino namanya glutamic acid. Itu sama seperti MSG.
MSG itu kan membuat kita ketagihan. Nah, ini MSG alami, karena glutamic acid tadi rasanya gurih, ketika anak-anak makan itu suka. Nah, itu yang kemudian juga faktor kedua yang bisa meningkatkan nafsu makan. Oleh sebab itu, posisi alga kita secara regulasi, kita masuk ke dalam regulasi BPOM, bahwa kita mendaftarkan izinnya di BPOM sebagai penambah nutrisi. Dengan klaim adalah memelihara kesehatan dengan penambahan zat gizi. Kemudian kita juga memenuhi standar SNI. Ketiga adalah kita memenuhi standar halal. Keempat, kita memenuhi standar namanya ISO 22000, itu adalah standar keamanan pangan internasional. Kita bisa konsumsi alga bentuknya macam-macam. Yang paling sederhana adalah dari serbuk kita langsung makan, atau dari serbuk kita bisa larutkan, gitu. Kemudian pengembangan itu kita lakukan karena kita melihat di Indonesia itu ada kebutuhan, tapi nggak ada industrinya. Artinya kan barang ini impor dari luar negeri ya. Nah, kemudian dari situ kita melihat, oh kita harus kembangkan sendiri. Nah, kalau kita mau mengembangkan sendiri, kita butuh yang namanya bibit. Oleh sebab itu kita keliling pantai mana-mana aja yang punya potensi. Kita dapatkan satu bibit itu dari pantai utara Jawa. Kita dapat namanya Arthrospira platensis, atau sekarang lebih dikenal namanya spirulina. Asli Indonesia, lokal. Oleh sebab itu kita membawa bibit yang dari laut tadi diadaptasikan di tempat kami, di air tawar. Di mana air tawar itu seperti air mineral dalam kemasan. Kita menggunakan air asli dari pegunungan. Jadi ini mata air yang kita gunakan ini bersih, mineralnya tinggi, digunakan untuk budidaya mikroalga tadi. Sehingga mikroalga itu bisa menyerap nutrisi yang tinggi dari air menjadi satu produk yang kaya protein dan antioksidan. Saat ini di tempat kami bisa memproduksi mikroalga dengan kadar protein itu 70%. Kemudian kadar antioksidannya ini 1 gram setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Penjualan kami untuk mikroalga ini kita bikin channel distribusi online. Kita membuat aplikasi, namanya aplikasi Biotekno. Itu adalah aplikasi untuk mewadahi produk-produk turunan bioteknologi mikroalga dan bioteknologi lain. Kita kembangkan aplikasi itu untuk menghimpun loyalty customer. Jadi customer kami yang sudah repeat order, kita bantu edukasi terus-menerus di platform itu. Saat ini sudah ada 40 ribuan member. Market ekspor kita sebetulnya masih terbatas karena kita masih memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5 tahun terakhir nih prospeknya naik karena kebutuhan alga, saya berdasarkan analisis market kami, itu menyesuaikan dengan tren global. Tren global itu setiap tahun naik antara 12-15%. Kebutuhan kuantiti. Jadi kami pun juga begitu. Kebutuhan kuantiti bahan mentah itu kenaikannya antara 12-15% per tahun. Meskipun pandemi tetap stabil. Apalagi pandemi juga butuh nutrisi, butuh makanan sehat. Nah, after pandemi ini konsentrasi masyarakat terhadap produk kesehatan itu meningkat, awareness-nya bagus, sehingga kita bisa ciptakan beberapa varian produk yang itu untuk kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara market retailnya, market retail saat ini kita masuk di market anak itu juga growth-nya bagus, karena saat ini ada 21 juta balita dan setiap hari ada kelahiran. Sehingga kalau kita masuk di market yang seperti itu menjadi jangka panjang. Jadi budidaya alga yang baik dan benar kita harus tahu unsur-unsur atau komponen yang dibutuhkan. Komponen yang dibutuhkan alga itu yang pertama adalah air. Dia butuh air bersih. Air sungai, tapi kalau bisa di treatment bersih bisa. Air sumur atau air mata air itu bisa digunakan. Nah, air bersih ini juga harus yang kondisinya unlimited, tidak terbatas. Supaya kalau kita pengembangan di satu wilayah itu tidak terkendala oleh air. Kedua adalah cuaca. Cuaca yang dibutuhkan itu adalah suhu dan juga cahaya matahari. Jadi kita harus tahu suhu yang ideal dan cahaya matahari yang tepat di mana lokasi budidaya itu berada. Jadi kita bisa budidaya, mungkin bisa budidaya di dekat pantai, tapi kita harus memenuhi syarat itu. Atau budidaya di perbukitan bisa, tapi memenuhi syarat. Atau yang jelas adalah kita harus cari lokasi yang hangat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada proses budidaya sendiri di dalamnya. Proses budidaya di dalamnya itu adalah bagaimana membuat mikroalga tadi tidak hanya sekedar hidup, tapi bisa diproduksi terus-menerus tanpa batas. Contohnya bisa dipanen
4 hari sekali atau setiap hari itu kita bisa kontrol, artinya bisa produktif. Nah, unsur-unsur yang menyebabkan produktif itu macam-macam. Adalah salah satunya yang teman-teman lihat adalah bentuk kolam. Kolamnya ini harus memenuhi syarat bahwa ada putaran air, ya. Kemudian ada proses pertukaran dari oksigen, karbon, ya. Kemudian dia harus warnanya hijau, kolamnya hijau, itu ada satu treatment dia bagaimana diberikan nutrisi atau media pertumbuhan, ya, supaya dia warnanya hijau. Kemudian ketika nanti diproses ada fase namanya, yang keempat adalah pemrosesan pasca panen. Ketika pasca panen itu adalah setiap sel yang dipanen 4 hari sekali itu kan akan menghasilkan bubur alga basah. Bubur alga basah ini kemudian nanti bisa diproses dengan cara manual maupun yang teknologi tinggi. Teknologi yang manual itu adalah pengeringan dengan oven, atau saya nyebutnya dehydrator, karena kita mengeringkan dengan suhu rendah di bawah 80 derajat. Yang kedua adalah dengan teknologi tinggi itu seperti pengeringan susu. Dari air kolam seperti ini yang sudah pekat, kita bisa semprot ke dalam mesin namanya spray dryer. Nah, mesin ini nanti akan keluar sudah dalam bentuk serbuk. Nah, dari bahan serbuk itu kita sebut sebagai bahan baku bulk, ya, bahan baku curah yang kemudian ini bisa kita jual ke produsen herbal, suplemen, kosmetik, dan macam-macam seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang alga, bisa kunjungi di website atau Instagram kami algaepark.co.id, atau bisa menghubungi di 081 325 065 177. Atau kalau kurang puas, sebenarnya kita setiap saat membuka event untuk namanya pelatihan. Nah, teman-teman nanti bisa diajak berkunjung di lokasi budidaya kami, kemudian bisa ke lokasi pabrik downstream kami untuk bisa memproduksi kapsul, minuman serbuk, dan macam-macam. Kami sangat terbuka dengan teman-teman atau mitra-mitra yang ingin belajar, kemudian ingin tahu lebih banyak, karena kami juga membuka fasilitas ini sebagai eduwisata. Setiap saat teman-teman yang dari SMK, dari perguruan tinggi, ingin melakukan satu kunjungan industri bisa di tempat kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Cap Capung.